Kita semua pasti pernah mengalami stres. Ternyata, stres juga dapat menurunkan sumber daya tubuh. Stres yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya gejala maupun penyakit yang membuat penderitanya merasa sakit di bagian tubuh. Dalam kacamata psikologi, gangguan ini dikenal dengan gangguan psikosomatis. Penyakit ini terjadi karena stres emosional yang membuat penderitanya mengalami gejala fisik, dan begitu pun sebaliknya, saat fisik juga mempengaruhi kesehatan psikologis. Gangguan psikosomatis dapat diperparah oleh beberapa kondisi mental, seperti gangguan depresi, kecemasan, hipokondriasis, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, orang yang mengidap hipokondriasis percaya jika penyakit yang dialaminya bisa menyebabkan sakit parah hingga kematian. Sementara, tidak ada penjelasan medis yang menunjukkan kondisi serius. Di sisi lain, orang dengan depresi berat dapat merasakan gejala psikosomatik, yang dimana pengidapnya sering mengalami nyeri lambung karena pola makan yang tidak teratur, nyeri leher dan bahu, sesak napas atau jantung berdebar kencang karena menghadapi kecemasan, lalu kesulitan tidur atau insomnia akibat terlalu stres dan juga kelelahan. Dengan contoh sederhana ini, kita bisa menyimpulkan bahwa baik gangguan fisik maupun mental, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa orang dengan gangguan psikosomatis merasa bahwa dirinya memiliki banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan berasal dari organ-organ dalam tubuh. Biasanya, penderita akan datang ke dokter dengan keluhan-keluhan tersebut, namun tidak didapatkan penyakit atau diagnosa yang jelas. Alhasil, karena tidak puas dengan hasil pemeriksaan medis, mereka cenderung berkonsultasi dengan banyak dokter yang berbeda-beda, atau kita kenal sebagai doctor shopping syndrome. Walau stres dianggap sebagai kondisi yang lumrah, namun ketika kondisi ini tidak berujung henti, stres akan memicu beberapa reaksi negatif pada tubuh, seperti meningkatkan tekanan darah, pembuluh darah menyempit, melepas hormon kortisol dan adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Nah, ketika kita merespon stres atau ancaman dari luar, maka tubuh akan memicu saraf simpatik yang dimana pilihannya adalah fight or flight. Jika tubuh aktif merespon, maka pada proses ini tubuh akan melepaskan hormon yang tujuannya memberikan efek rileks yang mampu melawan stres. Tapi masalahnya, jika kadar kedua hormon tersebut berlebihan karena digunakan terlalu lama untuk melawan stres, kondisi ini bisa menyebabkan orang menjadi mudah cemas atau tremor, sakit kepala, sistem tubuh melemah, berkeringat, mual atau sakit perut, bahkan tekanan darah tinggi. Gejala psikosomatis dapat ditandai seperti gangguan pada lambung atau perut, detak jantung lebih cepat, otot-otot punggung terasa tegang dan mudah lelah, daya konsentrasi dan daya ingat menurun, timbulnya perasaan cemas dan takut yang tidak bisa dijelaskan, mengalami masalah atau gangguan tidur, hingga migrain maupun sakit kepala. Yang paling parahnya, jika gangguan ini dibiarkan dan tidak dilanjuti lebih serius, maka dapat memicu berbagai komplikasi, seperti gangguan autoimun, menurunnya produktivitas, kualitas hidup menurun drastis, depresi mayor, dan memicu pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, itu dia bahaya stres berkepanjangan. Lalu, gimana sih solusinya biar nggak makin parah? Tenang, kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa!